Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Firdaus, NIM 86, akan meresum materi studi gerakan dan ekonomi gerakan, mata kuliah Teknik Tata Cara Kerja yang diampu oleh Ibu Ifan Maflahah. Studi gerakan ialah analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Gerakan yang tidak efektif dapat dikurangi hingga diperoleh penghematan dalam waktu kerja dan menghemat pemakaian fasilitas yang tersedia. 17 gerakan dasar. 1. Mencari. Gerakan dasar untuk menemukan lokasi objek. Yang bekerja adalah mata. Gerakan dimulai saat mata mencari objek sampai ditemukan. Merupakan gerakan yang tidak efektif dapat dihindarkan. 2. Memilih. Gerakan menemukan suatu objek yang tercampur. Tangan dan mata yang digunakan. Dimulai saat mata dan tangan mulai memilih, berakhir bila objek ditemukan. 3. Memegang. Gerakan memegang objek biasanya didahului gerakan menjangkau dan dilanjutkan dengan membawa. 4. Menjangkau. Gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban, baik gerakan mendekati maupun menjauhi objek. Didahului gerakan melepas dan diikuti gerakan memegang. Dimulai saat tangan mulai berpindah dan berakhir bila tangan mulai berhenti. 5. Membawa. Gerak perpindahan tangan hanya tangan dalam keadaan dibebani. Didahului gerakan memegang, dilanjutkan melepas atau pengarahan. Gerakan ini mulai dan berakhir pada saat sama dengan menjangkau. Jadi faktor-faktor jarak pindah dan berat badan perlu koordinasi antara tangan dan mata. 6. Memegang untuk memakai. Memegang tanpa menggerakkan objek yang dipegang, gerakan tidak efektif. Sering dijumpai pada pekerjaan perakitan. 7. Melepas. Pekerjaan melepaskan objek yang dipegangnya. Dimulai saat pekerja mulai melepaskan tangan dari objek dan berakhir bila seluruh jari tidak menyentuh objek lagi. Biasanya didahului gerakan mengangkut atau mengarahkan dan biasanya diikuti gerakan menjangkau. 8. Mengerahkan. Gerakan mengerahkan suatu objek pada suatu lokasi tertentu. Didahului gerakan mengangkut dan diikuti gerakan merakit. Dimulai sejak tangan mengendalikan objek, memutar, menggeser, dan berakhir saat gerakan merakit atau memakai dimulai. 9. Mengerahkan sementara. Elemen gerak mengerahkan pada suatu tempat tertentu. Tujuannya memudahkan pemegangan bila objek akan dipakai kembali. Sering terjadi bersamaan dengan mengangkut dan melepas. 10. Pemeriksaan. Pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek telah memenuhi syarat tertentu, membandingkan dengan suatu standar. Waktu ditentukan kejelian operator menemukan perbedaan. 11. Perakitan. Gerakan menggabungkan suatu objek dengan objek lain menjadi satu kesatuan. Didahului membawa atau mengerahkan dan dilanjutkan melepas. Dimulai bila objek sudah siap dipasang dan berakhir bila objek sudah tergabung. 12. Lepas rakit. Kebalikan dari perakitan. Dua bagian objek dipisahkan satu sama lain. Biasanya didahului memegang, dilanjutkan membawa atau melepas. Dimulai saat pemegangan selesai dan dilanjutkan usaha memisah. Berakhir bila objek telah terpisah. 13. Memakai. Bila satu tangan atau dua-duanya dipakai menggunakan alat, lama waktu tergantung jenis pekerjaan dan keterampilan. 14. Kelambatan yang tak terhindarkan. Kelambatan yang diakibatkan hal di luar kemampuan. Sering disebut gangguan, seperti mati listrik atau alat rusak. Dikurangi dengan perubahan. 15. Kelambatan yang dapat dihindarkan. Disebabkan pekerja sendiri baik disengaja atau tidak. Perbaikan pada pekerja bukan pada proses operasi. 16. Berencana. Proses mental, operator berpikir untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. 17. Istirahat untuk menghilangkan fatigue. Tidak terjadi pada setiap siklus, tapi terjadi secara periodik. Waktunya berbeda tergantung jenis kerja dan individunya. Ekonomi gerakan. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, diperlukan rancangan sistem kerja yang baik. Sistem kerja sama dengan gerakan ekonomis. Prinsip ekonomi gerakan. 1. Dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakan-gerakannya. Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat sama kecuali waktu istirahat. Gerakan kedua tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan berlawanan arah. Gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat.
yaitu hanya menggerakkan tangan atau bagian badan yang diperlukan. Pekerja memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaan karena berkurangnya kerja otot bekerja. Gerakan patah-patah berubah akan memperlambat kerja. Gerakan balistik lebih cepat. Pekerjaan dirancang semudah-mudahnya mengikut irama alamiah pekerja. Sedikit mungkin gerakan mata. 2. Pengaturan tata letak tempat kerja. Diusahakan agar bahan dan peralatan tempatnya tetap. Penempatan di tempat mudah, cepat, dan enak dijangkau. Memanfaatkan gaya berat. Mekanisme penyaluran objek yang baik. Urutan penyimpanan yang baik. Tinggi tempat kerja dan kursi yang baik. Tipe dan tinggi kursi sehingga postur yang baik. Tata letak peralatan dan pencahayaan. 3. Perancangan peralatan kerja. Peralatan dirancang lebih dari kegunaannya, memudahkan pemanggangan dan penyimpanan. Beban terdistribusi merata untuk gerakan sendiri-sendiri. Tenaga minimum saat menangani peralatan. Ya, mungkin cukup sekian resume materi studi gerakan dan ekonomi gerakan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.